Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya nak ya. Berjumpa lagi dengan Bu Nilam dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, masih membahas tentang dongeng. Kali ini Bu Nilam akan bercerita tentang dongeng pohon apel yang tulus. Disimak baik-baik ya nak ya. Suatu ketika hiduplah sebatang pohon apel yang besar dan anak lelaki yang senang bermain-main di bawah pohon apel itu setiap hari. Ia senang memanjatnya hingga ke pucuk pohon, memakan buahnya, tidur-tiduran di keteduhan rindang daun-daunnya. Anak laki-laki itu sangat mencintai pohon apel itu. Demikian pula pohon apel mencintai anak kecil itu. Waktu pun berlalu, anak laki-laki pun tumbuh dengan dewasa. Suatu hari dia datang kembali. Pohon apel sangat senang melihatnya datang. "Ayo bermain-main denganku lagi," kata pohon apel. "Aku tidak punya waktu," jawab anak lelaki itu. "Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Maukah kau menolongku?" "Duh, maaf, aku tak memiliki rumah. Tapi kau boleh menebang semua dahan rantingku untuk membangun rumahmu," kata si pohon apel. Kemudian anak lelaki itu menebang semua dahan dan ranting pohon apel itu dan pergi dengan gembira. Pohon apel itu juga merasa bahagia melihat anak lelaki itu senang. Tapi anak laki-laki itu tak pernah kembali lagi. Pohon apel itu merasa kesepian dan sedih. Akhirnya suatu ketika anak lelaki itu datang lagi setelah bertahun-tahun kemudian. "Maaf anakku," kata pohon apel itu. "Aku sudah tak memiliki buah lagi untukmu." "Tak mengapa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah apelmu," jawab si anak lelaki itu. "Aku juga tak memiliki batang dan dahan yang bisa kau panjat," kata sang pohon apel. "Sekarang aku sudah terlalu tua untuk itu," jawab lelaki itu. "Aku benar-benar tak memiliki apa-apa lagi yang bisa kuberikan padamu. Yang tersisa hanya akar-akarku yang sudah tua dan sekarat ini," kata pohon apel itu sambil menitikkan air mata. "Aku tak memerlukan apa-apa lagi sekarang," kata si anak lelaki. "Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Aku hanya lelah setelah sekian lama meninggalkanmu." "Oh, bagus sekali. Tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah berbaring di pelukanku. Akar-akarku akan beristirahat dengan tenang." Anak lelaki itu berbaring di pelukan akar-akar pohon. Pohon apel itu sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air mata. Akhirnya mereka kembali bersama. Nah, kesimpulan dari dongeng yang tadi Ibu bacakan adalah temanya adalah tentang persahabatan. Latar tempatnya adalah di sekitar pohon. Tokohnya terdiri dari 2 tokoh, yaitu pohon apel dan anak laki-laki. Penokohan, watak dari tokohnya. Si pohon apel memiliki watak protagonis ya nak, baik hati dan suka menolong. Dan anak laki-laki itu memiliki sifat ya antagonis atau memiliki watak yang kurang baik, yakni egois, hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri saja. Lalu yang terakhir adalah amanah. Pesan yang ada pada cerita di atas adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun, khususnya teman kita, karena suatu saat nanti kita pasti membutuhkan pertolongan teman tersebut. Nah, sudah paham anak-anak tentang dongeng? Kita lanjut ya nak ya. Allah menciptakan tumbuhan yang beragam untuk menopang kebutuhan makhluk hidup, yaitu untuk manusia dan hewan. Tahukah kalian apa bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Manfaat tumbuhan untuk manusia yang pertama adalah
sumber makanan yang dapat dikonsumsi, yakni mengandung vitamin, protein, dan karbohidrat. Yang kedua, bisa membuat udara sejuk, karena tumbuhan membuat makanan dari hasil fotosintesis. Pada saat berfotosintesis, dia menghasilkan oksigen yang dapat membuat udara menjadi sejuk. Selanjutnya adalah tempat berteduh atau berlindung dari sinar matahari. Yang keempat, dapat membuat kerajinan tangan, yakni seperti rotan dan gantungan kunci. Selanjutnya bisa dibuat sebagai peralatan rumah tangga, bahan baku pakaian, untuk obat-obatan, contohnya yaitu ada kencur untuk batuk dan flu, kunyit untuk radang, jahe untuk gangguan pencernaan dan menghangatkan tubuh. Manfaat yang selanjutnya adalah untuk keindahan seperti tanaman hias, bunga mawar, bunga melati. Dan kebutuhan industri seperti kayu jati, kayu mahoni digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Karet digunakan sebagai bahan baku ban, dan kapas digunakan sebagai bahan baku pakaian. Dan yang terakhir adalah sebagai pewarna alami. Contohnya, warna kuning dihasilkan dari kunyit, warna hijau dihasilkan dari pandan, warna merah dihasilkan dari buah bit atau cabai, dan warna ungu dihasilkan dari buah naga, dan yang terakhir warna orange dihasilkan dari wortel. Nah, apa yang terjadi kalau tumbuhan tidak ada? Kalau tumbuhan tidak ada, maka oksigen akan berkurang. Terjadi banjir dan erosi, terjadi kekeringan, berkurangnya sumber makanan, terjadi pemanasan global, dan kepunahan seluruh makhluk hidup karena kelaparan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas seluruh ciptaannya yang sangat bermanfaat untuk kita. Bersyukur merupakan bentuk dari terima kasih. Bersyukur dan berterima kasih merupakan pengamalan Pancasila, sila ke-1 yang dilambangkan dengan bintang dan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk-bentuk bersyukur ada 4, yaitu bersyukur kepada Allah dengan cara mengucapkan Alhamdulillah dan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Yang kedua, bersyukur kepada sesama manusia, yaitu berbuat baik kepada sesama dan saling memberi hadiah. Yang ketiga, bersyukur kepada hewan, yaitu memberi makan dan tidak menyakiti hewan. Dan yang terakhir, bersyukur kepada tumbuhan, yaitu dengan menyiram tanaman dan memberikan pupuk dan pembasmi hama. Selain bersyukur, kita juga wajib meminta maaf jika melakukan sebuah kesalahan. Meminta maaf merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Lambang dari sila kedua adalah rantai dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Nilam. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk mencatat informasi penting yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lalu dilanjutkan dengan mengisi absen dan kegiatan ibadahnya ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.